Shalom saudara. Saudara pernah menyaksikan orang Kristen yang hidupnya di luar kelihatan berhasil, tapi di dalamnya keropos. Dihormati oleh manusia, tapi di mata Allah belum tentu dihormati. Kita dapat berkat secara fisik di luar, tapi di dalam itu kita sudah kehilangan arah. Mendapatkan satu ayat yang berbicara mengenai kondisi manusia seperti ini. Dalam Yeremia 15 ayat 9, Alkitab berkata, maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-ngap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 15 ini, Tuhan lagi bicara kepada umatnya, bukan kepada orang kafir. Nanti kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 9 ini, saudara akan lihat kelengkapannya luar biasa. Tapi dari satu ayat ini, saya mendapatkan ada 3 kebenaran firman yang akan mengubah hidup saudara dan saya. Yang pertama adalah kelimpahan lahiriah itu bisa menutupi kekosongan rohani. Ayat 9a dikatakan, ia yang melahirkan 7 anak menjadi lesu. Dalam bahasa Ibrani kata 7 itu sefa, yang artinya berkat yang ideal, kesempurnaan, angka yang penuh. Sedangkan ada kontradiksinya menjadi lesu. Lesu itu dipakai kata amal, yang artinya runtuh dari dalam, habis tenaga, letih. Secara lahiriah dia sempurna, tapi secara rohani dia runtuh. Bangsa Israel sebetulnya mereka tidak kehilangan berkat. Mereka itu umat pilihan Allah. Mereka punya bait Allah, mereka punya hukum Taurat. Tapi berkat rohani ini itu gak bisa menyelamatkan jiwa mereka. Justru membuat mereka menjauh dari Tuhan. Saya jadi ingat Amsal 14 ayat 12 yang dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Mungkin hari ini keluarga kita lengkap, ekonomi kita stabil, pelayanan kita indah, tapi problemnya doa kita kering. Firman ini sudah tidak lagi menggetarkan hidup kita. Berkat tanpa hadirat Tuhan itu hanya menciptakan ilusi kehidupan. Karena hanya Tuhanlah yang sejati, yang membuat kita sungguh-sungguh hidup. Amin saudaraku. Poin yang kedua adalah sibuk tanpa Tuhan itu adalah bentuk lelah yang sangat berbahaya. Ayat 9b dikatakan, mataharinya terbenam selagi hari siang. Matahari itu gambaran daripada kekuatan manusia, masa produktif manusia, puncak energi manusia. Tapi di sini dikatakan terbenam di siang hari. Bicara mengenai kehabisan daya sebelum waktunya. Saya percaya ini bukan kematian fisik, tapi ini adalah sebuah kejatuhan rohani di tengah-tengah padatnya kesibukan. Israel itu tetap aktif dalam keagamaan mereka. Korban dibawa. Ritual, seremonial tetap mereka lakukan. Tetapi Tuhan tidak lagi menjadi pusatnya. Seperti Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tanpa Tuhan saudara, semua kegiatan kita itu hanya menguras tenaga. Tapi kalau dengan Tuhan, aktivitas kita itu akan memberi kehidupan yang berarti. Banyak orang percaya hanya bangun pagi, kerja, pelayanan, pulang, tidur. Tapi mereka gak punya hubungan, gak punya di dalam hadirat Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dwelling, tinggal menetap dengan Tuhan. Nah, kesibukan tanpa Tuhan itu bukan tanda yang produktif. Itu justru tanda kelelahan rohani
yang sangat berbahaya. Tinggal tunggu waktunya, dia akan meledak, saudaraku. Yang ketiga, ibadah tanpa pertobatan itu justru membuat Tuhan terluka. Ayat 9c yang berkata, ia menjadi malu dan ternoda. Malu di sini bicara soal kesadaran yang sudah terlambat. Ternoda menjelaskan tentang rusak secara moral dan rusak secara rohani. Total depravity, kerusakan total. Saya percaya ini bukan karena mereka nggak beribadah, tapi karena mereka tidak bertobat. Amin, saudara. Ibadah yang tidak membawa mereka kepada pertobatan, itu akan Tuhan akan kecam, Tuhan akan tolak. Sebetulnya Tuhan tidak menolak ibadah. Tuhan menolak ibadah yang menggantikan pertobatan. Makanya saya baca dalam Yesaya 1 ayat 13, Tuhan ngomong begini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, perhatikan ini, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Tuhan bilang, aku gak tahan lagi. Aku udah bosan, aku udah jenuh dengan semua ibadah-ibadah dan ibadah. Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Dalam Hosea 5 ayat 6, saudara bisa melihat ini. Ini bagaimana jeritan hati Tuhan. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Bukan Tuhan yang menjauh, tapi umat Tuhanlah yang menolak kembali kepada Tuhan. Ayat 6 dikatakan, engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu dan merasa sesal. Ada sebuah kesedihan yang mendalam. Ada sebuah kekecewaan Tuhan kepada kita. Saudaraku, ibadah kita di tahun 2026 ini bisa ramai, bisa indah, bisa terjadwal sangat rapi. Tapi kalau tanpa pertobatan, tapi kalau tanpa perjumpaan, tapi kalau tanpa perubahan, itu justru membuat Tuhan terluka. Amin. Bagi saya, hari-hari ini gereja jangan sampai terjebak seperti event organizer, EO. Sudah ada timelinenya, sudah ada jadwalnya yang teratur, sudah ada rundownnya. Itu bagus. Tetapi tidak boleh berhenti di titik itu. Kita harus berjumpa dengan Tuhan, supaya engkau dan saya tidak ditinggalkan secara diam-diam oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita ditinggalkan Tuhan, apalah arti hidup kita ini. Oleh karena itu hari ini yang Tuhan minta satu, hati yang kembali kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami percaya lewat kebenaran ini, biarlah kami bertobat dari semua jalan-jalan kami yang jahat. Kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau fokus untuk membangun yang di luar, tapi kami mau fokus membangun yang di dalam. Karena yang di dalam itulah yang Tuhan lihat. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kami makin hari bukan melukai hati Tuhan, tapi kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.